Krisis moneter yang melanda Asia pada 1997 menjadi pemicu utama goyahnya fondasi Orde Baru. Dalam hitungan bulan, rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika Serikat, anjlok hingga menyentuh lebih dari Rp15.000. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, lapangan pekerjaan menyempit, dan angka kemiskinan meningkat drastis. Namun krisis ekonomi hanyalah percikan awal. Di baliknya tersimpan gunung es masalah yang selama ini dipendam oleh rezim Soeharto. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar, pembangunan yang timpang, serta pembungkaman kebebasan politik. Selama lebih dari 3 dekade, Orde Baru berhasil menutup ruang kritik melalui kekuatan militer, kontrol media, dan sistem politik yang represif. Di tengah situasi ini, mahasiswa mulai bergerak. Kampus-kampus di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan berbagai kota lain menjadi pusat lahirnya diskusi, mimbar bebas, serta aksi-aksi kecil yang perlahan membesar. Spanduk bertuliskan "Turunkan Soeharto" dan "Hidup Mahasiswa" mulai bermunculan. Gerakan mahasiswa ini tidak sekadar soal ekonomi. Mereka menuntut reformasi total, perombakan struktur politik yang selama ini didominasi Golkar, penghapusan dui fungsi ABRI, dan penegakan demokrasi yang sejati. Di jalan-jalan, rakyat biasa ikut merasakan keresahan yang sama. Demonstrasi mahasiswa menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan, dan dukungan dari masyarakat perlahan mengalir. Semangat perubahan tumbuh semakin kuat hingga pada awal 1998, gelombang reformasi tidak lagi bisa dibendung. Siang itu, langit Jakarta tampak mendung seolah menyimpan firasat buruk. Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti berkumpul di dalam lingkungan kampus. Mereka tidak datang dengan amarah, melainkan dengan semangat perubahan. Spanduk, poster, dan suara nyanyian perjuangan mewarnai aksi yang sejak awal dijaga agar tetap damai. Niat mereka sederhana, menyuarakan tuntutan reformasi, menyalakan harapan bahwa negeri ini bisa keluar dari krisis panjang. Rencana untuk berjalan menuju gedung DPR MPR gagal karena aparat keamanan menghadang dengan barikade ketat. Tidak ingin memancing bentrokan, mahasiswa pun memilih kembali ke kampus. Mereka duduk di pelataran, sebagian bersorak, sebagian lagi menyanyikan lagu kebangsaan. Namun menjelang sore, situasi berubah drastis. Ketika massa mulai bubar, suara letusan terdengar. Tembakan dilepaskan ke arah mahasiswa yang sama sekali tidak bersenjata. Kekacauan pecah. Jeritan minta tolong bercampur dengan kepanikan. Banyak yang berlari mencari perlindungan, sebagian bersembunyi di balik tembok atau tiang bangunan. Di tengah hiruk-pikuk itu, peluru tajam merenggut nyawa 4 anak muda. Mereka roboh dengan luka tembak, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan seluruh bangsa. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ladang tragedi. Peristiwa di Trisakti pada 12 Mei 1998 bukan sekadar insiden kekerasan, melainkan peristiwa bersejarah yang menandai runtuhnya tembok ketakutan. Sejak saat itu, arus perlawanan terhadap rezim yang telah berkuasa puluhan tahun semakin deras, dan jalan menuju perubahan tidak lagi bisa dihentikan. Di balik hiruk-pikuk 12 Mei 1998, 4 jiwa muda gugur sebagai saksi betapa mahalnya harga sebuah perubahan. Mereka datang sebagai mahasiswa biasa dengan mimpi sederhana, menimba ilmu, menggapai cita-cita, serta berharap suatu hari bisa berbakti bagi negeri. Namun takdir berkata lain, mereka justru pulang sebagai martir yang namanya terpatri dalam sejarah. Elang Mulia Lesmana, mahasiswa arsitektur berusia 19 tahun, dikenal pendiam namun penuh kepedulian. Ia kerap membantu teman-temannya dan bercita-cita menjadi arsitek yang mampu membangun ruang hidup lebih baik. Mimpi itu terhenti di pelataran kampus ketika sebutir peluru merenggut nyawanya. Heri Hertanto, 21 tahun, mahasiswa teknik sipil yang rajin dan tekun. Ia adalah anak pertama dalam keluarga yang menyimpan harapan besar agar kelak bisa menjadi kebanggaan orang tua. Sosok pekerja keras ini pergi terlalu cepat, meninggalkan luka yang tak tergantikan. Hafidin Royan, juga berusia 21 tahun,
mahasiswa teknik sipil yang gemar bercanda dan dekat dengan kawan-kawan seangkatannya. Hidupnya yang penuh semangat seketika padam di usia muda. Kehilangan dirinya meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah bisa terisi. Hendriawan Sie, 20 tahun, mahasiswa ekonomi yang sederhana dan rendah hati. Ia bukan hanya anak yang berbakti, tetapi juga sahabat yang hangat. Kematian tragisnya menyayat hati keluarga, sekaligus menambah panjang daftar korban ketidakadilan di negeri ini. Mereka berempat tidak pernah memegang senjata, tidak menebar ancaman. Mereka hanya membawa suara nurani, suara yang lahir dari keresahan rakyat. Namun suara itu dibungkam dengan cara paling kejam. Kini, nama mereka diingat bukan sebagai mahasiswa biasa, melainkan sebagai pahlawan reformasi. Darah mereka menjadi benih yang menyuburkan keberanian generasi setelahnya untuk terus menjaga demokrasi. Tragedi berdarah di kampus Trisakti menjadi titik balik yang membakar semangat perlawanan di seluruh penjuru negeri. Kabar gugurnya 4 mahasiswa menyebar cepat melalui media cetak, siaran radio, hingga dari mulut ke mulut. Kesedihan bercampur amarah menyelimuti masyarakat, dan api protes yang sebelumnya menyala kecil kini menjelma menjadi kobaran yang sulit dipadamkan. Jakarta, kota yang biasanya ramai oleh hiruk-pikuk perdagangan dan aktivitas warga, berubah wajah menjadi lautan api dan kepanikan. Di jalan-jalan utama, barisan massa tumpah ruah. Pertokoan besar maupun warung kecil dijarah tanpa ampun. Barang-barang berhamburan ke jalan, kaca-kaca pecah berserakan, dan gedung-gedung perkantoran dilalap si jago merah. Api membubung ke angkasa sementara kepulan asap menutup langit, membuat siang terasa seperti senja kelam. Di pemukiman, warga sipil hidup dalam ketakutan. Banyak keluarga memilih mengungsi, meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa. Sebagian bersembunyi di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat berharap amukan massa tidak sampai ke lingkungan mereka. Suara teriakan, tangisan, dan sirene kendaraan terdengar bersahut-sahutan sepanjang malam. Yang paling memilukan adalah kekerasan yang menimpa komunitas Tionghoa. Mereka menjadi sasaran diskriminasi, korban penjarahan, bahkan pelecehan yang meninggalkan luka batin mendalam. Banyak keluarga kehilangan usaha, harta, bahkan nyawa. Luka itu masih membekas hingga kini menjadi bagian dari catatan kelam bangsa. Transportasi lumpuh, sekolah diliburkan, dan aktivitas ekonomi berhenti total. Jakarta yang biasanya tidak pernah tidur kini bagaikan kota mati, diselimuti ketegangan dan rasa was-was. Di balik semua itu, suara rakyat makin lantang. Reformasi tidak bisa ditunda lagi. Yang paling menggetarkan adalah arah gerakan mahasiswa. Mereka tidak mundur setelah menyaksikan darah rekannya tumpah, justru semakin berani menuntut perubahan. Kampus-kampus di berbagai kota, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar, menjadi barisan yang semakin solid. Teriakan reformasi menggema di gedung-gedung perkuliahan, lalu meluber ke jalan-jalan raya. Dukungan masyarakat pun semakin deras. Para dosen, tokoh agama, hingga kelompok profesional mulai ikut bersuara. Di tengah situasi penuh gejolak itu, legitimasi pemerintahan Orde Baru semakin runtuh. Setiap aksi mahasiswa, setiap gelombang protes, semakin menekan rezim untuk segera mengakhiri kekuasaannya. Gelombang besar yang dipicu tragedi Trisakti pada akhirnya menggiring Indonesia pada titik krusial. Hanya 9 hari setelah darah mahasiswa tumpah, Soeharto dipaksa mengucapkan pengunduran diri. Badai reformasi yang tak terbendung telah meruntuhkan tembok kekuasaan yang selama puluhan tahun dianggap tak tergoyahkan. Lebih dari 2 dekade berlalu sejak peluru merenggut nyawa mahasiswa di Trisakti. Tetapi keadilan belum juga hadir. Proses hukum yang seharusnya menjadi jalan penyembuh justru berjalan pincang. Berkas penyelidikan berkali-kali dibuka, namun berakhir tanpa kepastian. Komnas HAM telah menyatakan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi langkah menuju pengadilan ad hoc tak pernah benar-benar terrealisasi. Mereka yang kehilangan putra tercinta terus menanti jawaban. Siapa yang memberi perintah, siapa yang menarik pelatuk, dan mengapa nyawa anak-anak muda itu harus diputus begitu saja. Namun jawaban itu tak kunjung datang.
kasus bergulir di ruang politik, terjebak dalam tarik-menarik kepentingan, seolah tragedi itu hanya sekadar catatan di arsip negara. Generasi baru mungkin mengenang peristiwa ini sebagai bagian dari sejarah reformasi, tetapi bagi keluarga korban, luka itu nyata. Setiap tanggal 12 Mei, mereka kembali mengingat detik-detik terakhir bersama anak-anak mereka. Bagi mereka, waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Tanpa keadilan, luka tetap menganga. Ketiadaan penyelesaian hukum bukan hanya soal masa lalu, melainkan juga cermin rapuhnya komitmen bangsa terhadap HAM. Selama kebenaran disembunyikan, rasa percaya masyarakat pada institusi hukum sulit tumbuh. Tragedi Trisakti pun akhirnya menjadi pengingat pahit, bahwa transisi menuju demokrasi tidak lengkap tanpa keberanian mengusut kebenaran. Meski itu menyentuh figur-figur berkuasa, tragedi Trisakti tidak hanya tercatat sebagai peristiwa berdarah di tengah gejolak politik, tetapi juga sebagai simbol pengorbanan generasi muda untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih adil. 4 mahasiswa yang gugur menjelma menjadi ikon keberanian, pengingat bahwa perubahan besar kerap lahir dari harga yang begitu mahal. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa ini menegaskan bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan senjata. Ketika mahasiswa turun ke jalan, mereka tidak hanya membawa aspirasi kampus, tetapi juga mewakili jeritan masyarakat kecil yang selama bertahun-tahun tertekan oleh krisis dan ketidakadilan. Dari kampus Trisakti lahirlah gelombang reformasi yang mengguncang fondasi kekuasaan Orde Baru. Hingga kini, setiap kali nama mereka disebut, yang hadir bukan sekadar kisah duka tetapi juga inspirasi. Trisakti mengajarkan bahwa demokrasi harus dijaga, bukan diberikan begitu saja. Ia menuntut keberanian, konsistensi, dan kesetiaan pada nilai-nilai keadilan. Tragedi itu adalah warisan moral bagi generasi setelahnya, bahwa perlawanan terhadap tirani tidak boleh berhenti, dan mimpi tentang negeri yang bersih dari korupsi serta penuh kebebasan tidak boleh padam. Selama ingatan tentang Trisakti tetap hidup, selama itu pula semangat reformasi akan terus mengalir dalam denyut bangsa ini. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuka wawasan, mari terus dukung penyebaran cerita-cerita sejarah bangsa agar tidak dilupakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta menjaga ingatan kolektif tentang perjuangan yang telah mengantarkan Indonesia pada perubahan besar.